Siap. Sudah, Pak. Oke. Materi kita tentang manajemen memori. Namun sebelum materi kita mulai, marilah kita awali dulu dengan yang pertama, kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk belajar dan berbagi ilmu. Karena tidak banyak dari kita, ya, bahkan beberapa mungkin ya, itu sedang dalam kondisi sakit, kurang enak badan, sehingga pada hari ini ya barangkali di luar sana ada yang beberapa yang sedang dirawat di rumah sakit, sedang tiduran karena harus istirahat. Sedangkan kita di sisi lain kita diberikan satu kenikmatan yang kesehatan sehingga kita bisa join dalam perkuliahan minggu ini. Oke, yang kedua, mari kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat mudah diserap dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan yang ketiga, marilah kita berdoa khususnya bagi teman-teman semoga bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu dan di waktu yang tepat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Baik, untuk aturan presentasi pada hari ini ya teman-teman, yang pertama presenter wajib menyalakan kamera. Kemudian yang kedua, presentasi maksimal dilakukan 60 menit, tapi nanti kalau misalkan maksimal ya, cukup ya ini kelompok 5. Soalnya saya lihat materinya banyak sekali, cukup ya 60 menit, nggak sampai ya 1 jam nanti. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab 30 menit dan dilanjutkan dengan kuis selama 30 menit. Gitu. Oke. Oh ya, untuk pertemuannya teman-teman ini, saya masih punya hutang 1 kali pertemuan ya. Di pertemuan minggu ke-7 ya, waktu itu saya dalam kondisi sakit, belum saya kasih materi penggantinya ya. Nanti materi penggantinya nanti berupa video dari saya nanti disusulkan di hari-hari yang akan datang seperti itu. Oke, sebelum itu saya perlu menyampaikan bahwa untuk pertemuan hari ini, teman-teman ini sudah sesuai dengan RPS ya. Jadi ini kan minggu ke-8 ya. Minggu ke-8. Minggu ke-8 ya. Oke, minggu ke-8 perkuliahan, saya izin share screen. Nah, ini RPS-nya. Jadi sudah sesuai dengan RPS minggu ke-8 perkuliahan, alias kalau kalau minggu aktifnya itu minggu ke-9 ya. Tapi materi UTS kan nggak dimasukkan minggu perkuliahannya. Jadi ini masuk di bagian ini mengenai manajemen memori. Ini nanti yang akan dijelaskan kelompok 5. Oke, gitu aja dari pembukaan dari saya. Apa kelompok 5 sudah siap? Sudah siap semua? Sudah siap, Pak. Oke, siapa yang jadi moderator nanti? Yang jadi moderator, Sinten? Siap. Ini moderatornya dari kelompok kami atau gimana, Pak? Iya, dari kelompok 5. Oh, ya mungkin. Moderator nanti membawai tanya jawab ya, sampai kemudian ditutup, baru kemudian ke saya lagi. Siapa moderatornya? Ya, siapa moderatornya?
Suara saya masuk apa enggak ya? Moderatornya Masuk, Pak, masuk. Oh ya. Oke, moderatornya siapa? Oke, saya Pak. Mas Roy. Roy, Pak. Oke, Ya Pak. kepada Mas Roy dan kelompok 5, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat siang teman-teman. Ini kami dari kelompok berapa, Rek? Kelompok 5 ya? Oh ya, kami dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasiin memori management. Langsung dimulai aja ya, Rek. Nggak usah perkenalan, soalnya kan udah kenal semua ya. Oh, gitu. Oke, next. Langsung dimulai aja. Nah, ini anggota-anggota kita. Silakan perkenalan. Ini mungkin bisa saya mulai. Jadi di sini kami berenam, ada saya, Geraldo, Gagas, Yusuf, Tanang, sama Roy. Bisa next, guys. Jadi mengenai memori manajemen. Jadi memori manajemen adalah tindakan mengelola memori dari komputer. Kebutuhan utamanya yaitu untuk menyediakan cara agar secara dinamis mengalokasikan bagian-bagian dari memori untuk program atas permintaan user dan membebaskan program ketika tidak lagi diperlukan. Next. Ini chapter 8, main memory. Memori utama merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpanannya bisa jutaan susunan. Data yang disimpan pada memori utama ini bersifat volatil. Artinya data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Memori utama itu digunakan sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat input-output. Next. Nah, jadi di sini ada jenis-jenis memori. Yang pertama ada RAM, sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data atau berbagai instruksi program yang bersifat sementara. Kemudian ada ROM, sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data bersifat permanen sehingga tidak mudah berubah atau hilang. Kemudian ada CMOS, memori, sebuah RAM berukuran kecil 64 byte yang menyimpan setting BIOS saat komputer sedang dimatikan. Kemudian ada virtual memory, jadi dapat dikatakan sebagai memori tambahan yang menjadi fitur setiap masing-masing sistem operasi yang digunakan ketika komputer sedang menjalankan sebuah program aplikasi. Next. Nah, tentang background. Untuk dieksekusi program harus berada dalam memori. Jadi eksekusi itu sama aja kayak proses. Nah, terus dia alokasi resource memorinya itu ruang atau storage-nya itu untuk menyimpan data, instruksi, stack, atau yang lainnya. Kemudian permasalahan dari background ini tuh kayak memori secara fisik atau besarnya storage itu sangat terbatas ukurannya. Nah, jadi yang pertama ada manajemen storage. Jadi alokasi dan dealokasi itu untuk proses-prosesnya. Kemudian utilisasi itu untuk pengoptimalan dan efisiensi. Next. Jadi di sini ada basic hardware. Jadi untuk yang pertama itu setiap proses itu memiliki memori space terpisah. Kemudian berfungsi sebagai dari proses lain. Untuk caranya itu, jadi setiap proses itu dibatasi oleh alamat atau address. Kemudian representasi alamat sebuah proses di memori itu ada dua. Yang pertama base, alamat awal atau limit jangkauan alamatnya itu tadi. Next. Nah, jadi gambar di atas ini kita lihat ya, ada base registernya itu 300.040 dan limit registernya 120.900. Jadi dipetakan ke memori fisik dengan alamat awalnya sesuai dengan base register atau 300.040 dan berakhir pada alamat 420.940. Jadi base register itu ditambah sama limit registernya. Next. Nah, untuk logikanya itu, jadi yang pertama itu proses yang akan dieksekusi CPU itu meminta akses ke memori pada alamat tertentu. Kemudian dicek alamatnya. Nah, jika diizinkan, alamat yang diakses itu
adalah alamat prosesnya tersendiri. Jadi jika alamat lebih besar sama dengan dari base dan alamatnya kurang dari base yang ditambah sama limit tadi. Next. Kemudian ada address binding, sebuah prosedur untuk menetapkan alamat fisik yang digunakan oleh program yang terdapat di dalam memori utama. Nah, jadi address binding itu dilakukan di 3 tahap yang berbeda. Yang pertama yaitu compile time. Jadi pada tahap ini sebuah program pada awalnya akan hasilkan alamat berupa simbol-simbol, kemudian simbol ini akan langsung diubah menjadi alamat yang absolut atau alamat fisik yang bersifat statik. Bila suatu saat terjadi pergeseran alamat dari program tersebut, maka untuk mengembalikan ke alamat yang seharusnya dapat dilakukan kompilasi ulang. Contohnya itu file yang bertipe .com yang merupakan hasil dari kompilasi program. Next. Kemudian yang kedua ada load time. Jadi di tahap ini tuh awalnya program menghasilkan alamat berupa simbol yang sifatnya atau relative address. Kemudian akan dilakukan perhitungan ulang agar program tersebut ditempatkan pada alamat yang dialokasikan ulang atau relocatable address. Jadi singkatnya itu binding terjadi pada waktu program setelah selesai di load. Jadi contoh filenya itu tipe .x. Kemudian ada execution time. Jadi alamat bersifat relatif. Jadi binding akan dilakukan pada saat runtime. Pada saat runtime itu dibutuhkan bantuan hardware yaitu memory management unit. Nah, jadi ini tahap multi-step processing of a user program. Next. Kemudian ada logical versus physical address space. Jadi ada 2 jenis alamat memori. Yang pertama itu logical address space, kumpulan logical addresses yang di-generate untuk sebuah program. Kemudian ada physical address space, yaitu kumpulan physical address yang di-generate untuk sebuah program. Kemudian ada memory management unit. Yang pertama itu logical address perlu dipetakan ke physical address. Kemudian metode memory management itu dibagi 2. Yang pertama ada relocation register, yang kedua ada dynamic relocation. Next. Jadi dynamic loading itu yaitu sebuah rutin atau fungsi yang akan di-load ke memori hanya jika dipanggil. Mekanisme dari dynamic loading adalah program utama di-load dahulu dan dieksekusi. Bila suatu rutin perlu memanggil rutin lain, rutin yang dipanggil lebih dahulu itu diperiksa apakah rutin yang dipanggil sudah di-load atau tidak. Jika tidak, relocatable linking loader dipanggil untuk meload rutin yang diminta tadi ke memori dan mengubah tabel alamatnya. Next. Nah, kemudian ada dynamic linking and shared libraries. Jadi dynamic linking itu memiliki proses yang banyak. Jadi dia sendiri itu menjadi penghubung antara dynamic libraries dengan semua root libraries. Next. Nah, dynamic linking. Nah, jadi shared libraries itu jadi pengertian itu satu libraries yang dipakai bersama oleh banyak program pada waktu yang bersamaan dan juga dapat diperbarui. Jadi semua program yang menggunakan libraries tersebut secara otomatis menggunakan versi terbarunya karena menggunakan metode dynamic linking tadi. Next. Yang kedua, yang kemudian ada swapping. Jadi proses swapping itu sebuah proses yang keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Nah, kemudian proses swapping itu kayak backing store. Jadi disk yang ukurannya cukup besar, kemudian kecepatan aksesnya itu cepat. Kemudian ada rollout atau roll in. Jadi swapping ini menggunakan algoritma priority based scheduling. Jadi proses dengan prioritas rendah itu ditukar sehingga proses dengan prioritas tinggi dapat di-load dan dieksekusi. Nah, jadi bagian terbesar dari waktu swap yaitu pada saat waktu transfernya. Jadi total waktu transfer itu berbanding lurus dengan jumlah memori yang di-swap. Contohnya swap di Windows dan Linux. Next. Nah, jadi ini gambarnya dari proses swapping ya. Ini standar swapping. Jadi
batch dari program atau data akan disalin dari RAM ke dalam virtual memory yang ada di dalam hard disk. Kemudian batch akan disalin balik ke dalam RAM saat proses membutuhkannya untuk dieksekusi. Nah, seiring dengan semakin banyaknya ruangan di dalam RAM yang dibutuhkan, maka batch-batch tersebut akan disalin ulang ke dalam area virtual memory dan dihapus dari RAM. Proses swapping ini terus-menerus berlangsung hingga program kita dihentikan. Next, guys. Nah, kemudian ada continuous memory allocation. Alokasi memori yang berdekatan adalah metode alokasi memori yang mengalokasikan satu bagian memori yang berdekatan ke suatu proses atau file. Memori utama itu biasanya terbagi dalam dua bagian. Yang pertama ada resident operating system, biasanya tersimpan di alamat memori rendah, termasuk interrupt vector. Kemudian ada user process menggunakan memori beralamat tinggi atau besar. Next. Nah, jadi yang mirip kayak tadi tentang memory protection itu, jadi alokasi memori untuk satu proses perlu diproteksi agar tidak diakses proses lain. Nah, metode yang digunakan itu, yang pertama itu ada relocation register dan ada limit register. Proses yang dieksekusi CPU tadi meminta akses ke memori pada alamat tertentu. Nah, jika alamat yang diminta kurang dari limit, maka diizinkan. Untuk mengaksesnya itu logical address ditambah relocation register untuk mendapatkan physical address. Next. Nah, memory allocation. Jadi berdasarkan jumlah partisinya, metode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada single partition. Nah, jadi di single partition itu relokasi register digunakan untuk memproteksi masing-masing user, proses, dan perubahan kode sistem operasi serta data. Relokasi register ini terdiri dari alamat fisik bernilai rendah. Limit register yang terdiri dari range alamat logik. Setiap alamat logik harus lebih kecil dari limit register. Next. Gas. Next. Nah, yang kemudian ada multiple partition. Jadi di sini itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu partisi fixed size. Ya, itu cirinya itu memori dibagi menjadi beberapa blok dengan ukuran tertentu yang seragam. Kemudian jumlah proses yang bisa di-running maksimal hanya sejumlah blok yang disediakan. Misalnya kayak IBM OS 360. Nah, terus jenis yang lain yaitu partisi variable size atau MVT. Pembagian memori sesuai dengan request dari proses-proses yang ada, kemudian lebih rumit dari ukuran alokasi atau partisi memori dapat bervariasi. Kemudian peranan memory management semakin penting. List dari partisi yang digunakan, free, dan lain-lain. Kemudian ada fragmentation. Jadi yang pertama itu ada eksternal mengenai masalah variable size partition. Jadi ruang memory free, namun cirinya itu ruang memory free namun tidak continuous. Terus kemudian ada hole ada di antara proses-proses berurutan. Kemudian ada tidak dapat digunakan karena proses terlalu besar untuk menggunakannya. Kemudian ada internal yang berhubungan dengan masalah fixed size partition. Nah, cirinya itu sifat program itu dinamis. Kemudian memori yang teralokasi mungkin lebih besar dari memori yang diminta. Next. Untuk 8.4 yaitu segmentasi itu biasanya pandangan pengguna tentang penyimpanan memori itu tidak sama dengan memori fisik yang ditampilkan sebenarnya. Ini juga berlaku untuk programmer tentang pengaturan memori. Nah, segmentasi ini membantu programmer untuk memetakan mekanisme memori penyediaan perangkat keras ke memori fisik. Nah, metode dasarnya yaitu saat menulis program, programmer menganggapnya sebagai program utama dengan sekumpulan metode-metode seperti prosedur atau fungsi. Nah, seperti contohnya itu objek, array, tumpukan, variabel, dan sebagainya. Nah, segmentasi ini sendiri adalah skema manajemen memori yang mendukung tampilan memori programmer tersebut. Nah, ruang alamat logisnya itu adalah sebuah kumpulan segmen. Nah, gambar di samping ini merupakan pandangan programmer terhadap suatu program, yaitu segmennya tidak berurutan, jadi acak gitu. Nah, oleh karena itu programmer harus menentukan setiap alamat
dua kuantitas yang berbeda, yaitu nama segmen dan offset. Jadi alamat logisnya itu ada dua tupel, yaitu segmen dash number dan offset. Nah, biasanya ketika sebuah program dikompilasi atau dibuat, yaitu kompilator secara otomatis membuat segmen yang mencerminkan program buatan. Nah, kompilator itu juga membuat segmen terpisah, yaitu ada 5, yaitu sebuah kode, variabel global, heap, yaitu tempat memori dialokasikan, yang keempat penggunaan heap oleh thread, dan 5 yaitu sebagai kode C library. Nah, untuk segmentasi hardware-nya sendiri itu dipetakan menjadi 2 dimensi yang ditentukan oleh pengguna menjadi alamat fisik 1 dimensi yang dilakukan oleh tabel segmen. Nah, step entry dalam tabel segmennya itu memiliki basis segmen dan batas segmennya. Basis segmen itu berisi alamat fisik awal, tempat segmen yang ada dalam memori, dan batas segmen menentukan panjang dari sebuah segmen. Nah, untuk paging, tadi itu segmentasi memungkinkan ruang alamat fisik dari suatu proses menjadi tidak bersebelahan. Nah, paging ini yaitu skema manajemen memori yang menggunakan keuntungan segmentasi tadi, tapi paging itu menghindari fragmentasi eksternal dan kebutuhan pemadatan, sedangkan segmentasi itu tidak. Metode dasarnya paging yaitu mengimplementasikan paging itu melibatkan pemecahan memori fisik menjadi blok berukuran tetap yang disebut frame, dan memecah memori logis menjadi blok dengan ukuran yang sama itu disebut page. Nah, ketika sebuah proses akan dieksekusi, halaman-halamannya dimuat ke dalam frame memori yang tersedia dari sumbernya, yaitu sistem file atau penyimpanan mendukung. Nah, gambar di samping ini contoh dari model paging. Jadi ukuran halaman itu ditentukan oleh hardware yang dipakai oleh memori tersebut. Contohnya yaitu ukuran halaman adalah bervariasi isinya, ada yang 512 byte sampai 1 giga per halaman page-nya itu tadi, tergantung pada arsitektur komputer yang dibuat. Nah, jadi alamat logisnya itu sebagai berikut. Jadi ada page number sama page offset, yaitu P dan D, di mana P adalah indeks sebuah page number dan D adalah perpindahan page offset. Untuk dukungan hardware paging sendiri, itu setiap sistem operasi memiliki metode sendiri untuk menyimpan page. Jadi beberapa itu mengalokasikan tabel page untuk setiap prosesnya sendiri. Nah, sistem operasi itu juga menyediakan satu atau paling banyak tabel halaman yang tersedia itu untuk mengurangi overhead yang terlibat saat proses itu berjalan. Nah, untuk protection-nya sendiri, perlindungan memori dalam lingkungan page itu dicapai dengan perlindungan bit yang terkait dengan setiap frame. Satu bit dapat menentukan halaman menjadi read-write atau read-only. Nah, kita dapat membuat perangkat keras yang kita gunakan untuk memberikan perlindungan seperti read-only, read-write, atau execute, atau dengan menyediakan bit perlindungan terpisah untuk setiap jenis akses yang mengizinkan kombinasi apapun. Untuk shared page, yaitu keuntungan paging adalah kemungkinan berbagi source code. Setiap proses memiliki salinan register dan penyimpanan data sendiri untuk menyimpan agar dapat dieksekusi. Dan untuk mengatur memori sesuai dengan ukuran page yang optimal memberikan banyak manfaat yang memungkinkan kemudahan proses untuk berbagi page. Oke, selanjutnya ada structure of the page table. Itu merupakan struktur data yang digunakan sistem memori virtual untuk menyimpan pemetaan alamat yang dikenal sebagai entry tabel halaman atau PTE. Sebagian besar komputer modern memiliki unit manajemen memori yang bertugas menerjemahkan alamat memori dari CPU sebelum lanjut ke unit memori. Alamat yang dihasilkan oleh CPU setelah pemberian indeks disebut alamat logis, dan sedangkan alamat yang didapat setelah diterjemahkan oleh CPU disebut alamat fisik. Next. Selanjutnya ada hierarki paging. Banyak sistem komputer modern mendukung ruang alamat logis yang sangat luas, antara 32 sampai 264 byte, yang membuat tabel halaman menjadi sangat besar.
Solusi sederhana adalah dengan membagi tabel halaman menjadi potongan yang lebih kecil. Nah, gambar display ini contoh to level page tabel skema. Nanti mungkin bisa dijelaskan Pak Nasrul. Oke, next guys. Selanjutnya ada hash page table. Ini menangani ruang alamat lebih besar dengan menggunakan tabel halaman berciri. Setiap entry berisi daftar terkait dari elemen yang memiliki hash di lokasi yang sama. Setiap elemen terdiri dari 3 bidang. Satu adalah nomor halaman virtual, 2 nilai bingkai halaman, dan yang ketiga penunjuk ke elemen berikutnya dalam daftar tertaut. Nah, cara kerja gambar di samping ini adalah nomor halaman virtual dihash ke dalam tabel, lalu dibandingkan di elemen pertama dalam daftar tertaut. Jika ada yang cocok, file bingkai halaman digunakan untuk membentuk alamat fisik yang diinginkan. Jika tidak ada yang cocok, entry berikutnya akan dicari dan dicocokkan nomor halaman dengan halaman virtual. Next. Selanjutnya ada invert page table. Setiap proses memiliki tabel halaman terkait. Tabel halaman memiliki satu entry untuk setiap halaman yang digunakan. Karena tabel diurutkan berdasarkan alamat virtual, sistem operasi dapat menghitung di mana tabel entry terletak dan menggunakan nilai itu secara langsung. Kekurangan dari metode ini adalah mengkonsumsi sejumlah besar memori fisik hanya untuk melacak memori fisik yang digunakan. Nah, untuk mengatasi ini dengan menggunakan tabel halaman terbalik. Tabel halaman terbalik memiliki satu entry untuk setiap halaman memori. Setiap entry terdiri dari alamat virtual halaman yang disimpan di lokasi memori fisik dengan informasi tentang proses yang memiliki halaman tersebut. Selanjutnya ada Oracle Spark Solaris. Solaris berjalan pada Spark CPU adalah sistem operasi 64 bit sepenuhnya dan masalah memori virtual harus diselesaikan tanpa menggunakan semua memori fisik dengan mempertahankan beberapa tingkat tabel halaman. Nah, terjemahan virtual ke fisik memakan waktu yang terlalu lama jika setiap alamat diperlukan mencari melalui tabel hash, sehingga CPU mengimplementasikan TLB yang menahan entry tabel terjemahan untuk pencarian perangkat keras. Selanjutnya ada example Intel 32 dan 64 bit arsitektur. Arsitektur chip Intel telah mendominasi lanskap komputer pribadi selama beberapa tahun. Intel menghasilkan serangkaian chip 32 bit yang termasuk keluarga prosesor Pentium 32 bit. Arsitektur E32 mendukung packaging dan segmentasi. Baru-baru ini Intel telah menghasilkan serangkaian chip 64 bit berdasarkan arsitektur x8664. Nah, selanjutnya ada IA32 arsitektur. Nah, manajemen memori dalam sistem ini dibagi menjadi dua komponen, yaitu segmentasi dan paging yang berfungsi sebagai berikut. CPU menghasilkan alamat logis yang diberikan ke unit segmentasi. Selanjutnya, unit segmentasi menghasilkan alamat linier untuk setiap alamat logis, kemudian alamat linearnya diberikan ke unit paging yang menghasilkan alamat fisik di memori utama. Jadi, unit segmentasi dan paging membentuk ekuivalen dari unit manajemen memori atau MMU. Next, guys. Selanjutnya ada IA32 segmentation. Arsitektur ini memungkinkan segmen menjadi 4 GB dan maksimal jumlah segmen per proses adalah 16K. Ruang alamat logis dari suatu proses dibagi menjadi dua partisi. Partisi pertama untuk proses yang disimpan dalam tabel deskriptor lokal atau LTD, dan partisi kedua untuk proses yang disimpan dalam tabel deskriptor global atau GDD. Setiap entry di LDT dan GDT terdiri dari deskriptor segmen 8 byte dengan informasi rinci tentang segmen tertentu. Alamat logisnya adalah sepasang selektor dan offset, di mana selektornya adalah 16 bit. Nah, seperti di gambar itu, S menunjukkan nomor segmen, G menunjukkan apakah segmen tersebut di GDT atau LDT, dan P berkaitan dengan perlindungan. Offsetnya adalah 32 bit, menentukan lokasi byte dalam segmen yang dimaksud. Selanjutnya ada IA32 paging. Arsitektur ini memungkinkan ukuran halaman 4 kilobit atau 4 megabyte. Untuk halaman 4 kilobit menggunakan skema paging 2 tingkat, di mana pembagian 32 bit linear alamatnya adalah sebagai berikut.
10 bit order tinggi mereferensikan entry di halaman terluar tabel yang disebut sebagai direktori halaman. Entry direktori halaman mengarah ke file tabel halaman dalam yang diindeks dengan isi 10 bit terdalam di alamat linear. Akhirnya bit order terendah 0 sampai 11 mengacu pada offset dalam 4 kilobit halaman yang ditunjukkan di tabel halaman. Next, guys. Selanjutnya X8664. Intel memiliki sejarah menarik dalam mengembangkan arsitektur 64 bit. Entry awalnya adalah arsitektur x84, tetapi tidak diadopsi secara luas. Sementara itu, AMD mulai mengembangkan arsitektur 64 bit yang didasarkan pada memperluas set instruksi IA32. X8664 mendukung lebih besar ruang alamat logis dan fisik, serta beberapa arsitektur lainnya. Secara historis, AMD seringkali mengembangkan chip berdasarkan arsitektur Intel, tetapi sekarang dibalik karena Intel mengadopsi X8664 arsitektur dari AMD. Next. Yang terakhir ada example ARM arsitektur. Meskipun chip Intel telah mendominasi selama bertahun-tahun, seringkali chip untuk perangkat seluler dijalankan pada prosesor ARM 32 bit. Menariknya, chip ini diproduksi oleh Intel. ARM hanya mendesain kemudian melisensikannya ke produsen chip. Apple telah melisensikan desain ARM untuk iPhone dan iPad, dan beberapa smartphone berbasis Android juga demikian. Sistem halaman yang digunakan bergantung pada apakah halaman sedang direferensikan. Halaman satu tingkat digunakan untuk halaman 1 MB dan 16 MB. Halaman 2 tingkat digunakan untuk halaman 4 KB dan 16 KB. Mungkin sekian presentasi tentang materi main memory. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Geraldo. Baik, Mas Tanang. Mungkin sebelumnya nih saya mau nanya ke Pak Narsul. Izin Pak, ini berarti karena materi hari ini virtual main memory aja, apa dibuka pertanyaan Pak? Ya, oke. Jadi terima kasih kepada kelompok 5. Jadi karena memang alokasi untuk materi manajemen memori ini sendiri itu kan terdiri dari 2 chapter ya. Ada main memory, kemudian ada virtual memory. Maka dari itu menurut RPS itu dialokasikan 2 minggu. Jadi saya lihat juga materi dari kelompok 5 ini juga banyak sekali ya, PPT-nya mencapai 100 lebih seperti itu. Jadi ini juga saya baru ingat tadi ketika sudah mulai presentasi seperti itu. Jadi kita bagi 2 untuk masuk ke virtual memory ini akan kita lanjutkan nanti minggu depan. Kuisnya juga nanti masuk di minggu depan karena saya lihat materi kuisnya juga mencakup dua-duanya, ada virtual memory dan juga ada main memory seperti itu. Oke, jadi ini langsung aja ke tanya jawab ya. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Nanti untuk selanjutnya yang virtual memory minggu depan nanti petugas presentasi yang bagian presentasi kan ada sendiri ya Mas ya. Tinggal Mas Geraldo terus Mas Roy ya. Kan belum ya. Mas Roy sama Mas Geraldo Iya, ya. Mas Yusuf, Roy, Pak. saya Yusuf. sama Mas Oh, Yusuf, Yusuf. Pak. Oh ya, pasti Mas Yusuf, kita Pak. ya. Kita Oke. belum dapat, Pak. Siap. Oke, siap, nggih. Jadi untuk pertemuan hari ini sampai sini aja ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan, nanti ada sedikit yang saya tambahkan nanti di akhir. Kuisnya nanti ikut ke minggu depan ya. Oke, barangkali ada yang ditanyakan? Silahkan Mas. Iya, apakah ada yang mau bertanya untuk kelompok 5? Ini nanti tak share ya presentasinya ya ke teman-teman, jadi biar dipakai untuk belajar nanti kuis. Kayaknya kalau langsung hari ini semua nanti takutnya muntah-muntah nanti ya. Kayak sekali. Ya, Benar, Pak. gitu. Saya ingin bertanya.
Halo? Iya, silakan. Namanya perkenalan dulu mungkin. Oh, perkenalan, nama saya Raihan. Ya. Ya, saya ingin bertanya ke kelompok 5. Ini tentang main memory ya, memory management. Iya, benar. Tadi ada slide yang menunjukkan tentang fragmentation. Tadi adanya itu tentang internal sama eksternal. Terus definisi dari fragmentation itu apa ya? Oh iya, baik. Itu kita tampung dulu ya mungkin ya. Oh. Jadi pertanyaannya definisi tentang fragmentation ya. Iya. Siap. Iya. Ya, terima Oke. kasih. Oke, makasih kembali. Mungkin selagi menunggu dari kelompok ada yang mau bertanya lagi? Kita masih buka. Mungkin selagi menunggu saya ingatkan sekali lagi, apakah ada yang mau bertanya? Apakah Mas Rehan tadi? Mungkin ini saya jawab yang pertanyaannya dari Mas Rehan tadi ya. Menurut sumber yang saya temukan, jadi fragmentasi itu sebuah fenomena di ruang penyimpanan yang digunakan untuk mengurangi kapasitas penyimpanan yang tidak efisien. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada 3 bentuk fragmentasi sebenarnya, eksternal, internal, sama data. Kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk penjelasan yang lebih detail itu mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Nasrul. Saya ada pertanyaan. Oh, ini tadi Mas Rehan sudah aman ya untuk pertanyaannya? Sebentar ya Mas Revin, sorry. Iya. Aman ya? Udah paham. Ya. Siap. Oke, kita buka pertanyaan kedua tadi Mas Revin ya? Ya, saya Revin ingin bertanya terkait dengan memory management ini sendiri. Ini kayaknya sering dialami beberapa pengguna komputer ataupun laptop. Kira-kira tuh yang sering menimbulkan memory management error itu apa ya? Terima kasih. Oh, baik. Berarti ini kalau saya simpulkan kayak kesalahan yang sering terjadi ya di memory management ya? Ya, yang paling sering bikin error. Oh, yang paling sering. Mungkin akan dijawab Mas Yusuf. Sebentar ya, ini lagi konfirmasi dulu sama kelompok saya.
Saya tampung dulu. Terima kasih. Mungkin Halo, boleh tanya nggak? boleh Mas, ini pertanyaan Halo. terakhir ya. Boleh Mas Haji, silakan Mas, Tes. lagi menunggu yang lain. Mungkin perkenalan dulu ya Mas. Siapa, dari siapa? Kodam Jaya. Halo. Siap Mas. Kelompok Hadir. 5, dengar Ya. suara saya nggak nih? Dengar Mas, siap. Dengan siapa ya Mas? On cam Mas mungkin. Halo, Halo. Mas Haji. Halo Mas. Iya, masuk. Mas Haji kedengaran suara saya Halo. nggak? Halo Mas. Oh, Mas Haji mungkin bisa Halo, pakai. kelompok 5. Halo Mas. Mungkin Mas Haji bisa pakai fitur chat. Mas Haji mungkin sinyalnya lagi nggak baik ya Mas. Mungkin bisa pakai fitur chat Halo, Mas. kelompok 5, dengar suara saya nggak? Iya Mas, dengar Mas dari kelompok 5 sendiri. Halo. Dengar Mas. Halo. Kayaknya nge-lag banget ya itu. Iya, kayaknya Mas Haji terkendala koneksi nih ya. Bisa mungkin dibantu bilang dari fitur chat aja. Oh, baik, untuk pertanyaan Mas Haji sudah saya tampung. Berarti ini kita tutup dulu ya Pak. Untuk pertama ya Pak, ada 2 pertanyaan ya Pak. Ini nanti akan dijawab oleh kelompok kita. Sebentar ya Pak. Oke. Silakan didiskusikan terlebih dahulu, nggak apa-apa ya. Kita kasih waktu, monggo kelompok 5 untuk menjawab. Untuk pertanyaan Mas Revin tadi mungkin akan dijawab teman saya, Mas Gagas. Silakan, waktu dan tempat. On mic. Jadi pertanyaannya yaitu apa yang menyebabkan error atau permasalahan di manajemen memori itu ini karena saya sering pernah mengalaminya, jadi kayak ini apa driver software, driver hardware atau versi software itu nggak diupdate, jadi kayak lama gitu, jadi kayak yang baru-baru atau aplikasinya itu kayak nggak mau baca, jadi bisa aja error. Terus
ketika menjalankan program atau kerja yang lain itu tiba-tiba ada file yang korup, itu juga bisa menyebabkan error di manajemen memori. Lalu yang terakhir yaitu kerusakan pada hardware dalam memori manajemen itu kayak RAM, SSD atau HDD itu tiba-tiba error gitu, kayak nggak bisa membaca proses yang ditampilkan gitu. Itu contohnya. Oke, sudah menjawab. Terima kasih. Oke, berarti untuk Mas Arifin udah clear ya. Oke, ini untuk pertanyaan Mas Haji masih didiskusikan. Jadi nunggu sebentar ya teman-teman dan Pak Nusrul. Bentar ya Pak. Oke, langsung saja ya dari kelompok 5 untuk pertanyaan Mas Haji tadi akan dijawab teman saya, Mas Tanang. Silakan, open mic-nya. Oke, untuk pertanyaan Mas Haji akan saya jawab. Pertanyaannya adalah, apakah memori terbaru itu mempengaruhi kecepatan baca sebuah device? Ini saya ambil contoh RAM ya, Mas. Jadi kayak RAM terbaru itu, hal yang terbaru itu nggak mempengaruhi kecepatan. Misal RAM yang terbaru kecepatannya megahertznya hanya 266. Tapi kalau ada yang lama megahertznya misal 3200, itu pasti cepat yang 3200. Tapi untuk masalah RAM sendiri nggak hanya untuk masalah kecepatan memori sendiri nggak hanya berpatokan sama spek RAM-nya, tapi juga dipengaruhi oleh kemampuan prosesor sama motherboard-nya juga. Jadi jawabannya nggak mesti yang terbaru itu yang cepat, nggak mesti yang mempengaruhi kecepatan, tergantung spek yang dibawa. Oke, baik. Untuk Mas Haji sendiri, gimana Mas pertanyaannya? Oh, sudah ya di kolom chat ya. Oke Mas Tanang, siap. Mungkin udah Pak pertanyaannya dari kelompok 5, Pak Nasrul. Kenapa? Oke, siap. Masih ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Ini kayaknya semakin lama semakin panas ya, meskipun di sini hujan ya. Di rumahnya teman-teman gimana? Hujan juga? Di sini hujan Pak. Iya, di sini hujan juga ini. Rasanya dingin tapi kepala kita lagi asik ya, membicarakan mengenai memori ini ya. Jadi memang sistem operasi itu ya teman-teman. Ini sudah nggak ada yang ditanyakan lagi, benar-benar nggak ada yang ditanyakan lagi karena pertanyaannya teman-teman juga saya list tadi ya. Saya biar nggak sampai kelupaan seperti itu. Barangkali ada yang ditanyakan lagi, nggak apa-apa. Masih ada waktu. Ya kelompok 5 ini kayaknya ini ya deg-degan juga ya dengan pertanyaannya teman-teman ini ya. Biasa saja Pak untuk sementara. Kita udah menguasai. Wah, siap. Udah under pressure Pak. Sudah biasa. Oke, mantap ya. Ya, siap nih. Hidup kodam ini ya. Hidup kodam. Oke, ya.
Jadi ini benar-benar udah nggak ada yang ditanyakan lagi. Ini mau saya follow up ya. Baik, tadi kan ada yang pertama dari Mas Rehan yang mengenai fragmentasi ya. Fragmentasi itu adalah ya tadi sudah dijelaskan sama kelompok 5 itu mengenai fenomena ya, di mana di satu memori ya, memori yang ada di sistem operasi itu ada yang berlubang, jadi ada yang ditempati, ada yang tidak, seperti itu ya. Kemudian tadi yang ditanyakan sama Mas Rehan kan ada 2 jenis ya. Iya, memang ada 2 jenis. Ini saya tadi juga coba searching juga ya sambil dengerin diskusinya teman-teman. Jadi mungkin ya timnya Mas Geraldo ini juga referensinya bisa dari Wikipedia, bisa dari ini ya buku ya, Mas Geraldo ya, teman-teman kelompok 5 Iya, ini. Pak. Iya, Pak. Jadi Betul, Pak. sebagian ada yang dari e-book, ada yang cari di Oh buku. iya, Iya, oke. Pak. Bener. Jadi fragmentasi sendiri kalau di buku juga itu sudah dijelaskan memang ada 2 jenis ya, ada eksternal dan internal. Mengenai penjelasannya kayak gimana tadi sudah ada di slide-nya Mas kelompok 5 ya, Mas kelompok 5 ini ya. Jadi Mas Noval, Pak. oh ya, Mas Noval ya. Iya, Pak. Oke, siap nggih. Jadi sudah ada di situ, itu sudah cukup mewakili seperti itu. Oke, itu yang perlu saya luruskan ya. Yang perlu saya follow up, bukan saya luruskan ya. Saya follow up lagi. Oke, kemudian yang kedua mengenai pertanyaan dari Mas Revin ya tadi, apa yang menyebabkan error pada main memory ya. Memang banyak ya, banyak yang bisa terjadi ya dengan main memory ini, banyak juga fenomena. Kalau saya tangkap dari penjelasan kelompok 5 dan dari bab main memory ini, kan nanti fragmentasi pun itu nanti masih dibahas di bab-bab selanjutnya loh teman-teman. Ada di tadi saya cek di e-booknya, itu nanti di bab-bab belakang itu ada juga membahas tentang fragmentasi. Jadi memang saling keterhubungan juga, nggak hanya di bagian main memory aja ya. Oke, itu kemudian yang Mas Revin ya tadi error. Nah, biasanya salah satunya yang saya jumpai juga di ini, nambahkan aja ya, barangkali belum dijelaskan sama teman-teman. Biasanya salah satu yang sering terjadi adalah crash ya. Tadi kan ada istilah crash juga yang ada di bab 5 ini, di main memory ini. Crash itu kayak gimana? Crash itu ya hampir sama kayak deadlock ya. Jadi ketika suatu memori itu sudah tidak ada alokasinya lagi ya, itu bisa terjadi crash ya. Jadi bingung mau ditempatkan di mana, dialamatkan di mana, kan sebenarnya kan fungsinya main memory ini ya, adanya memory management ini adalah jadi setiap proses yang akan di request sama si user itu nanti akan dimasukkan ke main memory terlebih dahulu. Kalau misalkan di sana ada tempatnya, bisa disediakan alamatnya, bisa dialokasikan penyimpanannya ya, seperti itu nanti baru suatu request itu akan dieksekusi. Sama ya, nanti kalau di bab sebelumnya kan ada itu tentang proses ya. Jadi kan nanti dicek dulu apakah sedang ada antrian atau tidak. Kalau di bab proses kan seperti itulah. Kalau di bab tentang memori ini, apakah ada alokasinya apa tidak. Jadi ada penyimpanan tempat penyimpanan yang tersedia apa enggak. Kalau ada, maka dia dilanjut. Biasanya yang sering terjadi seperti itu. Kemudian kalau misalkan memori ini kan cukup luas ya. Salah satunya yang masuk dalam jenis memori itu adalah secondary memory ya. Secondary memory atau secondary storage ya. Itu contohnya adalah hard disk ya. Hard disk ini nanti bisa nyambung ke arah pertanyaannya Mas Aji juga.
Jadi hard disk itu kan sekarang ada versi yang terbaru ya, hard disk. Hard disk itu kan juga salah satu bagian dari main memory juga ya. Luas lah ya intinya, tapi kita coba pahami potong demi potong seperti itu ya. Kita pahami pelan-pelan ya seperti itu. Biasanya kalau di hard disk itu yang sering terjadi adalah Pak Nasrul izin Pak, sangga Pak, suaranya kecil Pak, nggak ada Pak. Suaranya hilang Pak Nasrul, hilang Pak. Mungkin koneksi Pak. halo, ya masuk ya. Masuk Pak, masuk. Oh gini aja ya. Siap. Jadi kalau misalkan kayak saya kasih contoh ya, salah satu permasalahan di hard disk itu biasanya itu ada istilahnya bad sector ya. Bad sector itu jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan, jadi tadi ada kayak page-page seperti itu ya, ada halaman-halaman untuk yang di situ dialokasikan untuk menyimpan suatu program atau suatu file, suatu data seperti itulah. Di hard disk itu ada istilahnya bad sector. Jadi sektor tertentu atau bagian-bagian tertentu itu dia itu error ya, error atau bisa rusak ya. Jadi makanya diberi nama bad tadi ya, bad sector. Nah itu ada beberapa skema untuk menyelesaikan itu bisa dilakukan kayak istilahnya saya agak lupa istilahnya. Jadi penataan ulang tapi dia itu menggunakan software atau aplikasi. Jadi membersihkan atau merapikan filenya itu yang bad sector itu apakah masih bisa diselamatkan atau tidak. Kalau misalkan sudah nggak bisa diselamatkan, berarti kalau bad sectornya itu persentasenya sangat besar ya, artinya mendominasi penyimpanan di hard disk itu rata-rata bad sector itu bisa saja filenya tidak bisa diselamatkan, bahkan dengan cara backup pun tetap nggak bisa diselamatkan. Itu ada seperti itu dan kebetulan dulu juga real ya, ini pernah ngalami juga. Jadi ketika ada hal semacam itu bagaimana Pak? Ya terpaksa harus ganti hard disk karena memang sistem hard disk yang lama itu seperti itu Mas ya. Jadi seperti itu. Kalau sistem hard disk yang baru SSD ini lebih modern lagi ya teman-teman. Dari sisi besar kecilnya, kemudian sistemnya itu sudah berbeda. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Aji. Kalau menurut saya jenis atau upgrade teknologi ya. Tadi yang ditanyakan Mas Aji mengenai ini ya, apakah memori terbaru itu mempengaruhi kecepatan baca sebuah hard disk? Iya. Kalau menurut saya itu bisa mempengaruhi kecepatan ya. Kecepatan loh ya ini ya. Kecepatan. Jadi karena memang ketika di-upgrade artinya ada versi baru muncul ya. Ini ada perbaruan teknologi. Jadi sistem bacanya, kemudian penempatan alamat-alamatnya itu sudah ada upgrade ya. Artinya dari teknologi sebelumnya itu dievaluasi oleh para peneliti seperti itu. Kemudian muncullah upgrade teknologi yang terbaru yang itu sudah bisa mengantisipasi error-error atau permasalahan-permasalahan di teknologi sebelumnya. Itu kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya. Jadi itu mempengaruhi sih Mas Aji seperti itu. Jadi kayak misalkan RAM kan ada istilahnya DDR3, DDR2 ada seperti itu ya. Nah itu kenapa kok dibedakan? Karena memang ada upgrade teknologi di sana, ada perbaruan. Jadi ada komponen yang diperbarui sehingga itu bisa menaikkan kecepatan baca suatu file, kecepatan responnya seperti itu sih. Itu kalau menurut saya ya. Jadi gitu. Monggo barangkali ada yang ditanyakan kembali
dari teman-teman? Luas ya teman-teman, ini sebagai insight baru aja ya Bu, buat teman-teman, jadi nggak perlu teman-teman terlalu pusing ya memikirkan ini kayak gimana, enggak ya. Sebenarnya itu. Jadi yang perlu teman-teman tahu memang banyak sekali ya, kompleks ya kalau kita membahas tentang sistem operasi ini ternyata ya banyak hal yang harus kita pelajari termasuk algoritma. Kemudian kalau lihat bab 8-9 ini aja jadi udah kayak ada yang nggak bisa kita logika mungkin ya kayak gitu ya. Jadi itulah kecanggihan teknologi pada saat ini seperti itu. Oke. Cukup barangkali ada yang disampaikan lagi. Ya, mungkin sekali lagi Pak. Nanti di virtual memory, ya silakan, monggo. Oh, ini saya tutup berarti ya Pak. Tadi Bapaknya mau ngomong tadi Pak, lanjut Pak aja Pak. Oh ya, jadi nanti di virtual memory ini jauh lebih menarik lagi nanti. Jadi kalau main memory itu kan memorinya itu kita bisa sudah sering kita ketahui ada hard disk, ada RAM seperti itu ya. Kalau virtual memory itu di dalamnya lagi, jadi virtual ya, ada virtualnya seperti itu. Jadi sesuatu yang jauh lebih abstrak lagi nanti tunggu tanggal mainnya ya nanti silahkan teman-teman. Jadi gitu. Itu sih tambahan dari saya. Monggo. Baik Pak, saya tanya lagi apakah sudah cukup jelas ya? Saya mau nanya Pak, untuk kuisnya berarti di minggu depan ya Pak? Iya. Karena kan kuisnya lingkupnya sekali 2 ya Pak, virtual memory dan memory management. Berarti kuisnya minggu depan ya Pak? Iya, minggu depan. Baik, kalau Oke. gitu saya tutup ya Pak dari kelompok 5 ya Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman. Berikut presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih juga Pak Nasrul tadi sudah membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih applause untuk kelompok 5. Kita kasih applause ya. Mantap. Oke ya. Jadi itu teman-teman ya untuk pembahasan mengenai main memory ya teman-teman. Jadi nanti minggu depan ketemu lagi dengan kelompok 5. Oke, saya sekaligus sebelum pertemuan ini saya tutup, masih ada kendala tugas tentang praktikum yang kemarin? Kok saya lihat grupnya adem ayem ini kayaknya sudah aman semua ini? Insya Allah aman, Pak. Nggih, siap, nggih. Baik, nggih. Oke, kalau nggak ada yang kita diskusikan lagi, saya cukupkan sekian ya. Oh ya, sebentar. Tadi ada tambahan pengumuman. Sebentar ya, tak konfirmasi ke Bu Uli ya, karena tadi dengar-dengar hari Senin mau ada agenda ya, nanti sebentar tak diskusikan sebentar ya. Minta waktunya sebentar. Baik, Pak.
Baik, saya sudah dapat konfirmasi jelasnya dari permisi ya teman-teman. Jadi dari Bu Uli bahwa hari Senin mau ada kuliah tamu MSDM ya kalau nggak salah ya. Oh belum diinfokan. Oh iya, jadi ini nunggu fiksasi ya, tapi isu jadi nanti nunggu pengumuman dari Bu Uli aja ya. Ini tadi saya dikasih apa isu seperti itu bahwa hari Senin nanti akan ada kuliah tamu MSDM dan itu kemungkinan memotong jamnya sisop jadi yang praktikum dan kebetulan juga pematerinya memang bisanya hari itu ya jam itu seperti itu. Jadi nanti kalau memang benar-benar memotong jamnya sisop nggak apa-apa nanti untuk hari Senin nanti modulnya saya kasih modul yang nggak harus ketemu ini, nggak harus kita zoom-zooman ya materinya. Tapi nanti ada fasilitas untuk responsi ya. Nanti kalau misalkan teman-teman masih ada yang kurang jelas gitu ya. Jadi intinya nanti nggak apa-apa diprioritaskan ikut kuliah tamu dari MSDM ya. Oke, gitu. Gimana, teman-teman? Ya, Mas Iza, ada yang disampaikan? Kepencet, Pak, kepencet. Oke, siap. Oke, baik. Gitu ya. Itu info sementara ya. Jadi nanti untuk hari Senin nanti praktikumnya nanti tunggu perkembangannya ya. Gitu, kemudian saya ingatkan lagi deadline untuk tugas praktikumnya itu hari Sabtu ya, biar teman-teman hari Minggu bisa refreshing ya. Tapi kayaknya udah aman semua ya. Beneran teman-teman kalau misalkan ada kendala kayak tempo waktu ada yang chat ke saya itu saya sangat welcome sekali ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau misalkan ada kendala silakan menghubungi saya. Gitu ya. Siap, Pak. Baik, ada yang perlu didiskusikan lagi? Saya sudah jelas, Pak. Oke. Ya, saya rasa sudah nggak ada yang ingin didiskusikan lagi ya. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Selamat sore. Oke, saya akhiri ya. Makasih Pak Nasrul. Sama-sama Mas Gerald. Selamat sore Pak.